Saya Ike Sri Rezeki, alumni angkatan 70, dan kemudian saya lulus tahun 77. Waktu itu pendidikan kedokteran itu memang 7 tahun, dan itu berdasarkan kelas, tidak semester. Nah, kemudian setelah lulus, saya ikut Inpres waktu itu, yaitu instruksi presiden, saya harus mau ditempatkan kemana saja. Nah, saya tuh memang tidak berniat untuk sekolah lagi, tidak berniat untuk melanjutkan waktu itu. Jadi saya ikutan aja Inpres. Saya Inpres mulai dari Purwakarta, kemudian saya sampai akhirnya saya menikah dan ikut suami ke Pontianak, ke Kalimantan. Nah, setelah itu tahun 80-an lah, 80 berapa ya, 85 saya mulai sekolah dan saya lulus tahun 90. Lulus sebagai anestesi. Jadi kemudian ya sesudah itu ya terpaksa saya memang harus berkarir sebagai klinisi anestesiolog. Nah, kemudian selesai saya lulus tuh tahun 90 jadi anestesi, saya balik lagi ke daerah. Saya 2 tahun di Kalimantan. Nah, di Kalimantan setelah 2 tahun saya baru jadi staf di Unpad di Bandung. Jadi dari Hasan Sadikin dan Universitas Padjadjaran. Selain jadi dokter tentu kesibukan lain sebagai ibu rumah tangga ya, anak saya 3. Nah, sekarang saya udah nggak ngurus anak ya, tinggal ngurus cucu aja. Saya nggak ada kesibukan lain. Jadi betul-betul sebagai profesi, saya benar-benar klinisi gitu. Saya kerja di rumah sakit, saya kerja sesuai profesi saya, dan kemudian saya juga mengajar. Dulu saya masih ngajar di S1. Kemudian setelah masuk RSAS itu, saya kemudian hanya ngajar di SP1, yaitu spesialis 1. Spesialis 1. Nah, kemudian sekarang ini saya hanya ngajar di SP2, spesialis 2. Jadi spesialis 2 itu yaitu subspesialis. Nah, subspesialis saya adalah intensive care, jadi ICU. Jadi saya adalah konsultan intensive care. Waktu itu baru awal-awal pandemi lah, bulan Maret, COVID, karena kemudian ada isu bahwa kekurangan ventilator, kemudian ITB mengembangkan ventilator katanya gitu ya. Ya bolehlah, silakan konsultasi. Jadi kita 3 dari Unpad dosennya. Saya, Dr. Reza Widianta Sujud, dia juga sama, dokter anestesi dan intensive care, dan satu lagi Dr. Luruli. Nah, jadi kita bertiga ini yang ditunjuk sebetulnya oleh dekan. Nah, kemudian dosen-dosen ITB itu dari kebanyakan elektro dan mesin datang ke saya sudah membawa konsep ventilator. Nah, kemudian waktu saya lihat konsep ventilator itu, waduh ini terlalu jauh, terlalu susah gitu ya. Maksudnya susah, itu harus dikembangkan dengan metodologi atau dengan teknik yang sangat-sangat sensitif, karena ventilator itu bukan alat yang mudah untuk dioperasionalkan. Kita aja nih, saya sebagai intensivis, saya udah bekerja 30 tahun lah ya di ICU, kadang-kadang kalau harus ngeset ventilator, itu kadang-kadang susah sekali, kita harus di samping pasien, nggak beres-beres gitu. Karena kita harus mensinkronkan antara nafas pasien dan mesin. Itu kan susah kan? Nah, jadi saya anjurkan ke mereka, udah kita menciptakan yang paling mudah aja dulu, yang paling sederhana, tapi alat yang paling sederhana itu sangat dibutuhkan pada pandemi COVID. Ya, jadi itulah mulailah diciptakan yang namanya mesin continuous positive airway pressure. Mungkin itu bukan ventilator yang utuh seperti ventilator di ICU. Nah, tapi itu dia bisa membantu untuk membantu nafas pasien. Pada tentu saja kalau ventilator yang diciptakan oleh ITB yang kemudian jadi, ini udah jadi sekarang ya, itu oleh ITB itu bukan untuk di ICU, bukan untuk pasien yang sudah gagal nafas, tapi itu adalah untuk pasien-pasien yang dini, lebih early gitu, yaitu pasien yang mulai merasa sesak, mulai ada penurunan dari proses oksigenasi. Seperti itu. Jadi kemudian kita prosesnya ya, itu nggak mudah juga ternyata. Mesin yang sederhana itu ternyata prosesnya tidak mudah, karena ini adalah alat kesehatan. Alat kesehatan itu harus diperhatikan betul-betul
keselamatan untuk pasiennya, ya kan? Jadi mula-mula setelah diciptakan kita bolak-balik itu dalam 1 bulan itu nggak selesai kita menceritakan, karena di situ kita membutuhkan tekanan positif. Ya, tekanan positif diberikan oleh kompresor, akan tetapi kita juga harus menciptakan flow daripada oksigen, yaitu ada aliran oksigen, kan utamanya oksigen kan ya. Nah, untuk mengkombinasi antara tekanan dan aliran ini ternyata bukan pekerjaan mudah. Nah, kemudian kita setelah selesai itu ada proses di mana kita harus diperiksa oleh satu badan di Kementerian Kesehatan yang disebut sebagai badan penelitian alat kesehatan lah, BPFK, dan pengawasan fasilitas kesehatan. Nah, jadi itu diuji lagi di sana. Nah, pengujian itu mereka sampai datang ke sini, sampai datang ke Bandung, karena ini adalah alat yang pertama dibuat di Indonesia. Sebelumnya Indonesia selalu import aja untuk alat ini. Ya. Nah, kemudian mereka datang ke sini 3 hari di sini, mereka stay di sini segitu artinya membantu sekali dari Kementerian Kesehatan itu. 3 hari di sini mereka ternyata juga nggak selesai. Jadi akhirnya mereka pulang lagi ke Jakarta dan sambil memberikan bimbingan-bimbingan, ya harus begini, harus begini. Dan kami kemudian dengan ITB itu terus dengan secara intens, dan akhirnya kita bisa mencapai suatu alat yang sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, diuji lagi, diserahkan lagi mesin itu ke Jakarta dan harus diuji. Dan betul-betul diuji terus, dan sampai akhirnya mesin itu setelah berapa hari di Jakarta ditinggal mesinnya oleh mereka diuji. Ujinya adalah uji fungsi, kemudian uji keamanan untuk pasien, apakah tekanan-tekanan yang diciptakan itu bisa berbahaya atau enggak. Nah, itu harus ada batas-batasnya. Dan ketiga, uji ketahanan alat. Karena alat ini akan dioperasionalkan, pasien itu kalau sudah harus butuh alat ini, istilahnya ada gangguan fungsi pernafasan, itu bisa 3 hari, 4 hari, atau bahkan bisa seminggu pakai alat itu. Nah, kalau misalnya alatnya jadi panas, kemudian jadi rusak, kan nggak bisa ya, nggak bisa diluluskan gitu. Jadi ketahanan. Nah, kira-kira seminggu lah mereka menguji itu, dan akhirnya dinyatakan lulus. Lulus dari uji alat aja. Masih ada 1 step ujian lagi, yaitu uji klinis. Nah, ini yang agak susah. Jadi, uji klinis adalah kita menggunakan alat itu betul-betul ke pasien, dan saya sebagai dokter Reza, Dokter Ruli itu harus mengawasi uji klinis. Nah, uji klinis ini pun kita diuji lagi di Kementerian Kesehatan. Jadi kita harus diuji mengenai apa yang akan dilakukan, kemudian berapa rumah sakit, berapa pasien, kemudian bagaimana kalau pasien COVID, kalau bukan pasien COVID, dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali yang diujikan. Nah, setelah lulus di Kementerian Kesehatan, oke, boleh uji klinik, ada izin kan? Nah, izin, kemudian Kementerian Kesehatan menghubungi rumah sakit yang akan dilakukan uji klinik tersebut. Nah, dari Kementerian Kesehatan setelah itu rumah sakit harus bilang ACC dulu, boleh. Nah, saya harus ke komite etik, uji lagi di situ di komite etik, uji lagi. Ya. Jadi, kenapa harus di komite etik diuji? Karena dari komite etik ini sangat penting, semua alat kesehatan, obat-obat itu harus dievaluasi dengan sangat teliti oleh komite etik. Apakah itu sesuai nggak dengan etika? Etika itu apa? Yaitu untuk diterapkan ke manusia. Kita nggak boleh sembarangan kalau menerapkan obat ataupun alat ke manusia. Itu semua harus sudah berdasarkan bahwa ini aman, bahwa ini tidak melanggar hak azazi dari manusia itu sebagai pasien. Karena pasien ini dijadikan bahan penelitian kan? Ya kan? Nah, itu harus sangat hati-hati. Jadi itulah di kedokteran, kalau dipakai penelitian, maka ada yang namanya ada izin penelitian, ada bagaimana dampaknya kalau terjadi efek samping, siapa yang akan menjamin, dan sebagainya. Jadi kompleks ya, agak repot juga. Tapi alhamdulillah di komite etik kemudian kita bisa lulus.
Setelah lulus komite etik, nggak langsung bisa kerja, kita harus lapor lagi ke Kementerian Kesehatan. Dan mereka menguji lagi, ya. Nah, kira-kira Panjang ya, bagaimana? Dok. Iya, panjang. Nah, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan pengujian di manusia. Nah, pengujian di manusia karena alat ini belum pernah dibuat di Indonesia, baru ini, yaitu harus diawasi oleh seorang expert, ahli. Artinya yang boleh memegang alat ini adalah hanya seorang spesialis anestesiologi sama dengan saya dan konsultan intensif care yang biasa pegang ventilator. Nah, jadi betul-betul diawasi, diujikan satu pasien itu kira-kira 3 hari diobservasi dan ternyata hasilnya bagus. Jadi hampir semua pasien menunjukkan outcome yang bagus. Kemudian dicatat semua, ada formnya, ada dan pasien itu harus diberitahu bahwa dia akan dipakai sebagai uji klinis untuk alat buatan Indonesia. Ya, jadi sebetulnya dari komite etik waktu itu minta apa bisa nggak usah pasien COVID. Masalahnya bukan pasiennya, kalau pasien pasti akan bermanfaat dikasih alat ini. Tapi dokternya itu potensial untuk terpapar kan kalau karena kita harus mengawasi pasiennya. Tapi pada waktu itu karena pasien itu susah, waktu itu pasien semua rumah sakit kan tidak menerima pasien biasa, semua nerimanya pasien COVID. Jadi akhirnya kita ada sih rumah sakit yang pakai pasien biasa dan ada yang pasien COVID. Jadi yang ikut di penelitian itu ada pasien COVID, ada pasien biasa juga. Di dalam satu penelitian untuk milih pasien itu ada namanya kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, kriteria inklusi adalah kriteria di mana pasien itu boleh masuk ikut dalam penelitian pakai alat ini. Makanya kan nggak gampang jadinya kan ya untuk dapetin kriteria inklusi. Ada pasien, ada batasan usia, ada batasan-batasan parameter klinis, ada batasan-batasan efek samping yang mungkin terjadi yang nggak boleh ikut ya. Jadi kalau pasien itu sudah punya komorbiditas yang berat, itu pasien nggak boleh ikut. Kemudian batasan kapan sebetulnya memang seorang pasien yang mulai bisa menggunakan alat. Karena bukan pasien yang normal kan. Gitu. Nah, jadi setelah uji klinis, ternyata uji klinis kita juga waktu itu agak sulit dapat pasien, tapi kemudian akhirnya bisa selesai uji klinis, kita kumpulkan datanya, dan kita buat laporannya. Laporannya itu juga nggak gampang ya, kita harus buat laporan lengkap semua dengan apa data-data mesinnya bagus apa enggak, kemudian pasiennya jadi bagus apa enggak, apakah ada komplikasi, kemudian outcome-nya dari semua pasien gitu. Memang hasilnya bagus ya, semua pasien itu kemudian bisa sembuh ya, yang baik COVID maupun yang non-COVID. Nah kemudian sudah selesai, kita diuji lagi ke Kemkes. Jadi diuji lagi di tim uji klinik di Kementerian Kesehatan. Nah, pada waktu uji itu semua ada beberapa yang dipimpin oleh Prof. Akmal dan akhirnya lulus. Nah, setelah kita lulus di uji klinis, keluarlah izin edar. Namanya boleh diproduksi si ventilator ini. Nah, ventilator ini namanya mesin CPAP, yaitu singkatan dari Continuous Positive Airway Pressure. Nah, sekarang ini kita sudah pada fase produksi. Tapi produksi awal juga nggak gampang itu ya, karena permintaan langsung banyak sekali dari masyarakat, ratusan, nggak mungkin kan kalau dipakai tangan kayak kerajinan tangan gitu ya, bikin mesin kan nggak mungkin. Jadi akhirnya bekerja sama dengan PTDI, itu Dirgantara Indonesia ya, PTDI, kemudian Polban, jadi Politeknik Bandung, kemudian kerjasama juga dengan PT Pindad, kerjasama dengan, jadi kita kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan dan itu sesuai dengan dan harus lapor ke Kemkes ya, ke Kementerian Kesehatan di bawah pengawasan. Udah semua jadi. Nah sekarang ventilator itu sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan sudah dipakai. Jumlahnya sudah 280-an didistribusi ke seluruh Indonesia.
Jadi harganya tuh mahal banget ya yang impor. Saya nggak tahu juga ya. Saya tidak terlalu mengerti soal apa BUMN apa segala itu, saya nggak gitu ngerti ya. Tapi dengan setelah ini kemudian dihitung betul-betul kan oleh dari kita pengembang, oleh barang-barang itu kira-kira harga itu akan berapa gitu. Dan itu pun sekarang itu yang kita produksi itu kita masih memproduksi karena kita dapat sumbangan banyak sekali dari masyarakat. Jadi masyarakat menyumbang banyak sekali. Jadi udahlah sumbangan itu kita pakai buat produksi dan produksi itu kita sebarkan. Jadi kalau harganya kira-kira ya 12 sampai 15 juta lah gitu ya. Tapi ya di bawah 20 juta lah harganya jauh. Kalau fungsi nggak ada. Secara fungsi kita sama dengan yang import itu. Kemudian tapi mungkin ya kan kita ini masih dikembangkan terus ini sekarang. Jadi sekarang ini walaupun kita sudah produksi dari bagian apa ya namanya intinya gitu yang apa mendesain itu mereka terus memperbaiki hal-hal kecil ya seperti misalnya kebisingan. Mesin itu kan kalau pas dijalankan itu bising gitu. Ya walaupun pasien sih karena kalau pasien sih nggak terlalu terganggu ya. Dari pengalaman kita di uji klinik dan sekarang pun pada penggunaan, pasien sih tenang-tenang aja pakai terus tidur dia ya. Yang terganggu dokternya sebetulnya, ini bising banget nih mesinnya gitu ya. Nah, tapi sekarang oleh pihak pengembang itu sudah diperbaiki. Ini saya juga dibantu oleh Kitapu, ini semua tuh sebetulnya motornya juga adalah dari Salman ya. Jadi Yayasan Salman ini yang mengumpulkan banyak sekali apa namanya sumbangan. Jadi pada waktu kita diuji oleh BPFK datang ke sini, kita kan deg-degan juga ya, itu betul-betul kayak ujian betul-betul. Jadi sampai dibongkar mesinnya, dimana saya tuh melihat di situ, ya ampun ternyata bikin kombinasi antara pressure dengan flow itu bukan masalah yang mudah gitu. Mereka bawa alat-alat kan untuk menguji, untuk alat ujinya tuh ada namanya kalibrasi ya, alat-alat kalibrasi. Dan itu pada awal-awal tuh nggak memenuhi standar untuk kalibrasi itu. Dan kita benar-benar, ya ampun ternyata tidak semudah itu gitu dalam menciptakan suatu alat yang aman untuk dipakai sebagai alat kesehatan. Saya tuh kan sibuk ya kerja di kerjaan saya. Boleh dibilang bahwa saya tuh tahu kuper ya? Kurang pergaulan. Jadi saya tuh banyak teman. Ya, tapi dengan FNI ini saya jadi banyak teman. Saya jadi kenal dengan engineer-engineer dari ITB yang hebat-hebat. Aduh, mereka tuh hebat-hebat banget ya. Jadi engineer dari ITB itu mereka dedikasinya itu yang saya kagum. Ya, dan mereka tough sekali. Apa namanya tough tuh? Tough tuh apa ya? Teguh betul, teguh dan berjuang gitu untuk itu sampai mereka nggak tidur kadang-kadang, kemudian mereka nelfon saya tengah malam, dok kalau ini gimana aja untuk konsultasi. Jadi kita jangan anggap remeh lah mengenai COVID ini. Kalau sakitnya itu tentu tergantung dari jumlah virus yang masuk. Nah, untuk mencegah supaya jangan virus itu masuk ya kita harus preventif dong ya. Masalahnya, virus COVID ini sangat contagious. Kita membunuhnya gampang kalau di luar, pakai sabun gitu, dicuci juga hilang, dia mati. Tapi kalau udah masuk ke dalam tubuh, membunuhnya susah. Kemudian, dan dia sangat mudah menular, contagious itu sangat mudah menular. Nah, jadi memang kalau kita sudah tahu ilmunya seperti itu, nomor satu kita harus preventif. Preventif jangan sampai tertular. Semuanya itu harus punya pikiran sama seperti itu. Dan bagaimana preventifnya sebenarnya mudah juga sih, nggak terlalu susah. Pakai masker, ya. Kemudian kita pakai face shield. Kenapa masker ini? Masker ini mencegah supaya kalau kita sakit juga, ludah-ludah kita nih kalau kita bicara tuh nggak nyebar ke orang. Jadi kalau semua orang pakai masker, kalau orang itu misalnya mengandung virus, tidak lebih mudah lah untuk nyebar ke yang lain. Jadi masker ini yang paling penting. Memang nggak enak pakai masker ya awal sih kerasa susah dan sebagainya, tapi apa boleh buat lah ya kita harus pakai masker. Kemudian kedua pakai face shield. Face shield saya ada sih. Nah face shield itu
Nah, itu gunanya adalah untuk mukosa, karena dia akan lebih mudah, kalau dia nempel di mukosa, dia lebih mudah masuk. Kan ada mukosa mata, ada mukosa hidung juga, ya. Jadi face shield itu penting. Yang berikutnya adalah kita cuci tangan. Cuci tangan, bersihkan, kemudian seperti saya nih, saya pakai tutup kepala, kalau yang pakai jilbab mungkin lebih enak ya, itu jilbab, tapi kuncinya adalah kalau sampai rumah jilbabnya harus cepat dicuci. Ininya apa namanya, kerudungnya itu harus cepat dicuci. Jadi saya kalau pakai jilbab itu, saya buka dan langsung saya taruh ember. Nah, nyucinya gampang aja, cuma pakai sabun, nggak usah pakai antiseptik ya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah social distancing. Social distancing itu apa sih? Jarak fisikal sebetulnya ya. Jarak antara manusia dengan manusia itu kira-kira 1 meteran lah. Itu kenapa kita begitu? Supaya kalau misalnya ada kayak dia nggak pakai masker nih ya, ada itu kira-kira lontaran daripada virus itu kira-kira 1 meter. Makanya kalau dengan jarak itu kita mencegah penularan di antara orang ke orang. Nah, kalau rumah sakit ya, kalau rumah sakit itu kan udah bukan preventif ya, dia di situ untuk terapi. Kalau udah masuk ke rumah sakit, udah sakit, maka itu enggak enak. Boleh deh tanya sama pasien-pasien yang COVID ya. Dan sangat tidak nyaman. Seandainya dia pun kuat dan dia sembuh gitu ya, itu menjadi satu pengalaman yang sangat tidak. Nah, pada masa ini saya yang sangat sedih. Pokoknya saya selalu sedih, betul-betul sedih kalau dengar tenaga-tenaga kesehatan, bukan hanya dokter ya, tenaga kesehatan, relawan, yang kemudian mereka meninggal karena proses pandemi. Nomor 1 tadi itulah menjaga diri. Kalau dokter itu kan praktek ya, praktek. Nah, praktek itu berhadapan pasien dengan pasien. Kalau kita lihat jumlah tenaga kesehatan yang meninggal, itu bukan sebagian besar justru bukan yang langsung menangani pasien COVID. Kalau yang menangani COVID langsung, dia langsung pakai APD kan, APD alat pelindung diri yang level 3, yang udah bagus dan sebagainya. Justru yang praktek itu yang di luar, ya, karena mereka misalnya pasiennya datang, dia mungkin cuma pakai masker atau bahkan nggak pakai apa-apa, nah itu tertularnya banyak. Jadi kita harus jaga diri. Sekarang harga seorang dokter, seorang yang terdidik seperti itu kan mahal sekali ya buat negara kita ya. Ya nggak? Kita kan butuh dokter banyak nih, masih banyak yang kurang. Apalagi spesialis. Jadi harus menjaga diri. Dan kalian mahasiswa kedokteran juga harus menjaga diri. Apalagi nanti masuk ke klinik misalnya. Masuk ke klinik, berhubungan dengan pasien. Nah, itu tetap kita harus pakai pelindung diri itu. Ya. Jadi setiap 2 bulan ujian, Nah, jadi tetap harus sekarang mahasiswa FK sekarang pun, mahasiswa siapapun lah ya, itu kita harus balance. Kita harus tetap untuk waktu untuk belajar dan harus menjaga diri juga untuk kesehatan. Kemudian kita juga harus peduli dengan lingkungan ya. Jadi gini, kita walaupun kita sibuk kayak apapun, kita nggak bisa mengatakan saya nggak mau nolongin orang karena saya sibuk. Ya. Jadi kita tetap, kalau kita dibutuhkan, kita menolong. Yang kecil-kecil aja lah dalam lingkungan kecil kita. Ya. Dibiasakan bahwa kita bersosialisasi. Kita tetap peduli dengan kondisi lingkungan. Dan kita mendukung ya hal-hal yang positif yang di lingkungan. Itu pun proses belajar sebetulnya.